Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan menyapa kita pada hari ini tertulis dalam Mazmur 133 ayat 3, demikian dikatakan. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, semua manusia pasti mengharapkan suatu kehidupan yang rukun di dalam setiap perjalanan hidup, baik itu di tengah-tengah keluarga, baik itu di tengah-tengah masyarakat, baik itu juga di dalam lingkungan pekerjaan. Kita pasti mengharapkan adanya suatu kehidupan yang rukun. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kerukunan digambarkan seperti embun, di mana embun ini untuk menyatakan suatu penyegaran yang bisa dirasakan oleh semua orang. Karena kerukunan itu harus bisa menyegarkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga itu digambarkan seperti embun yang berada di Gunung Sion. Pemahaman utama ialah untuk mengungkapkan bahwa embun yang menggambarkan kerukunan itu adalah kesegaran yang diberikan Allah kepada setiap manusia. Karunia Allah, yaitu kehidupan dan buah-buahnya. Di mana ketika kita hidup di dalam kerukunan, maka buah-buah daripada kerukunan itu akan mencerminkan kebersamaan, keharmonisan, dan tidak ada lagi rasa untuk iri, dengki, dan mempersalahkan orang lain, atau kita akan mencari-cari kesalahan orang lain. Tapi ketika hidup rukun, maka kita akan hidup di dalam kebersamaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, inilah yang dinyatakan dalam firman Tuhan kita hari ini, di mana embun itu menggambarkan kesegaran ilahi yang datangnya dari tempat tinggi. Kita tidak bisa menolak itu. Namun terkadang kita melupakan apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kerukunan itu adalah tanggung jawab kita, di mana untuk membangun hubungan kebersamaan yang rukun sangatlah penting untuk tetap menjaga hati, untuk tetap menjaga pikiran, untuk tetap menjaga tatapan, untuk tetap menjaga ucapan. Karena terkadang kerukunan itu bisa dinodai oleh ucapan yang tidak baik. Kerukunan bisa saja ternodai oleh tatapan yang tidak baik. Bahkan kita sering berpikiran tidak baik, sehingga kerukunan yang dinyatakan dan diberikan oleh Allah akhirnya retak. Ketika Tuhan melihat kerendahan hati, di mana seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya, maka di sanalah berkat Tuhan dicurahkan. Maka hilanglah yang namanya keangkuhan, hilanglah kesombongan, karena semua itu adalah sebagai benteng yang menghalang berkat Tuhan. Jika masih ada kesombongan dalam diri kita, jika masih ada keangkuhan dalam diri kita terhadap saudara-saudara kita, itulah yang menjadi benteng penghalang dari berkat Allah terjadi dalam kehidupan kita. Karena itu firman Tuhan ini hendak menyapa kita, supaya kita harus menjaga hubungan sikap seperti ini, yang rela untuk menanggalkan ego, untuk menanggalkan kesombongan, untuk menanggalkan kepentingan diri sendiri. Ingatlah, Tuhan tidak akan mencabut orang-orang yang berbeda di sekitar kita, tetapi justru Tuhan menempatkan mereka di sisi kita untuk membentuk, untuk memperbaiki, untuk mempercantik, dan untuk
memperindah kehidupan. Jika ada orang yang berbeda bukan berarti itu merusak kerukunan, tetapi ketika ada perbedaan, disitulah kita mau melihat keindahan kehidupan. Ada orang yang kurang, tetapi ada orang yang berkelebihan. Ada orang yang pintar, ada orang yang kurang pintar, itu adalah keindahan ciptaan. Ada orang kaya, ada orang miskin, itu juga adalah bentuk keindahan. Sehingga ketika ada kehidupan yang rukun antara si kaya dan si miskin, maka di sini akan ada yang namanya saling membantu, saling melengkapi. Sehingga ini yang diinginkan oleh Tuhan. Karena itu belajar dari semua itu. Tidaklah berlebihan jika Daud dan Mazmurnya mengaitkan kerukunan hidup sebagai prasyarat untuk menikmati hidup yang diberkati Tuhan. Oleh karena itu, segala pertengkaran, segala perselisihan paham, segala keributan, permusuhan harus segera diselesaikan dan dipulihkan agar berkat dapat tercurah bagi kehidupan kita. Ingat Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berkat Tuhan tercurah jika sudah tercipta kerukunan. Dan ketika tercipta kerukunan, maka berkat Tuhan akan tercurah kepada kehidupan kita. Tuhan sudah menyediakan berkat yang luar biasa bagi kita. Kita tinggal meraihnya. Karena itu binalah kerukunan, binalah hubungan yang baik dengan sesama. Bangunlah hubungan dengan dasar kerukunan yang telah dinyatakan oleh Allah. Maka kita akan melihat berkat-berkat yang sudah Tuhan sediakan dan yang dicurahkan bagi kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Karena itu, binalah kerukunan di tengah-tengah keluarga kita. Binalah kerukunan kepada anak-anak kita, supaya abang dan adik itu tetap hidup rukun, walaupun kita sebagai orang tua kelak tidak bersama dengan mereka. Begitu juga di lingkungan bermasyarakat, dengan tetangga kita, mari kita hidup rukun. Begitu juga dengan di gereja kita, mari kita bina kehidupan yang rukun. Begitu dengan persekutuan-persekutuan kita, baik itu persekutuan bapak, baik itu persekutuan perempuan, baik itu persekutuan remaja Naposo, baik itu persekutuan untuk anak-anak sekolah minggu. Binalah kerukunan. Ajarkan mereka menerima orang lain dan ajarkan mereka untuk menerima juga kehidupan pribadinya. Supaya kita bisa hidup di dalam kerukunan. Karena ketika kita rukun, maka berkat Tuhan itu akan tercurah. Berkat Tuhan itu sudah tersedia bagi kita. Karena itu, hiduplah dalam kerukunan, karena itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami dalam kehidupan kami setiap harinya. Terkadang kami melupakan kerukunan di antara kehidupan kami. Terlebih Tuhan, kami rukun terhadap pribadi kami. Kami rukun terhadap keluarga kami. Kami rukun terhadap anak-anak kami, terhadap istri atau suami kami. Karena itu Tuhan, berkati kami dalam kehidupan kami setiap harinya, sehingga kami dapat menjalin kerukunan. Begitu juga Tuhan dengan teman-teman atau saudara-saudara kami. Ajarkan kami untuk hidup rukun Tuhan, sehingga kami memahami bahwa anugerah-Mu akan tercurah ketika kami hidup di dalam kerukunan. Kebahagiaan itu akan nyata ketika kami hidup di dalam kerukunan. Terima kasih Tuhan, ingatkan kami agar kami terus hidup di dalam kerukunan yang daripada Engkau. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.